Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, orang dalam dari drama River Where the Moon Rises mengungkapkan kerusakan finansial yang mereka dapatkan. Ketika aktor Jisoo mengundurkan diri dari peran utamanya di drama Korea River Where the Moon Rises, menyusul tuduhan intimidasi dan pelecehan di sekolahnya, perusahaan produksi Victory Contents dan stasiun penyiaran KBS memutuskan untuk terus membuat dan menayangkan serial tersebut dengan melakukan syuting ulang dengan aktor baru Na In-woo. Orang dalam drama ini mengklaim, ketika pergantian aktor terjadi, produksi sudah 18 episode, sudah 95% selesai. Sementara, para pemeran secara sukarela berpartisipasi dalam pemotretan ulang tanpa bayaran untuk membantu meminimalkan kerusakan. Perusahaan produksi masih menghadapi kerusakan yang luar biasa dengan setidaknya 14 episode untuk pemotretan ulang. Dari segi nomor, menurut media Korea Sport Today, River Where the Moon Rises memperkirakan sekitar 1 miliar won atau 885.000 US dollar per episode dengan lebih dari 20 miliar won atau sekitar 17,7 juta US dollar diinvestasikan untuk seluruh produksi. Orang dalam mengklaim kerusakan finansial yang diderita oleh pemotretan ulang tidak dapat dihitung pada saat ini. Kami bahkan belum mengetahui angka pastinya. Kami masih membayar para pemain dan staf per episode. Kami bahkan tidak dapat melacak berapa banyak episode yang telah dilakukan setiap anggota pemeran. Kita butuh waktu lama untuk mencari tahu berapa banyak kita berhutang kepada siapa, kata orang dalam. Ketika media Korea lainnya, No Cut News, melaporkan bahwa beberapa aktor yang berperan dalam peran yang lebih kecil untuk The River Where the Moon Rises semakin khawatir tentang pembayaran mereka. Victory Contents meyakinkan para aktor dan pemirsa dengan menyatakan, karena pemotretan ulang harus dilakukan dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin untuk melacak siapa yang muncul dalam berapa banyak episode dan lain-lain. Tapi mengatur ini sedang dalam pekerjaan, dan kami akan segera mencari tahu masalah uangnya. Untungnya, setelah selamat dari peralihan, tiba-tiba River Where the Moon Rises terus mempertahankan peringkat pemirsa 8 hingga 10% yang stabil, dengan banyak ruang untuk berkembang karena karakter utama mengembangkan chemistry yang tak tertahankan. Orang dalam berterima kasih kepada sutradara acara Yoon Sang-ho atas profesionalisme mutlak dalam menangani seluruh situasi. Semuanya benar-benar kembali bersama. Terima kasih kepada Direktur Yoon. Ia memastikan suasana di resort tetap positif. Staf dan pemeran telah menemukan stabilitas dengan dukungan Direktur Yoon. Dia memiliki perhatian dan kepercayaan yang tidak terbagi dari semua orang sekarang. Cara dia membawa dirinya dengan sangat tenang dan profesional melalui seluruh situasi ini sangat membantu kami keluar dari masalah dengan lebih cepat dan lebih pintar. Saya masih ingat sutradara Yoon mengatakan pada dirinya sendiri dan kita semua, ini tidak masalah, ini hanya pemotretan ulang, kata orang dalam. Menurut orang dalam, pemeran utama pria baru Na In-woo juga memainkan peran besar dalam menjaga kesuksesan resort. Dengan demikian, penonton River Where the Moon Rises berkumpul untuk para pemeran dan staf serial ini dengan beberapa kata dukungan yang lucu. Eric Nam berbicara dengan CNN dan berbagi pemikirannya yang mendalam tentang masalah rasisme dan kejahatan rasial terhadap orang Asia Amerika. Eric Nam baru-baru ini meluangkan waktu untuk membicarakan artikelnya di majalah Time dan menaklukkan isu rasisme dan kejahatan kebencian yang berkembang di Asia di Amerika dengan CNN. Baru minggu lalu, tragis di mana 8 orang dengan insiden 6 wanita Asia kehilangan nyawa mereka karena kejahatan rasial keji yang menampilkan 3 panti spa di daerah Atlanta. Bahkan sebelum kejadian ini, ada banyak laporan tentang orang Asia yang diserang di jalan, dilontarkan komentar rasis, dan diserang dengan kekerasan. Eric Nam menjelaskan bahwa ada tanda-tanda peringatan dan orang-orang Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik atau AAPI telah bersuara untuk meminta bantuan tetapi dibiarkan pada tahun-tahun tuli. Selama rentang waktu tahun lalu, telah terjadi kekerasan yang tak terkendali terhadap orang Asia di Amerika Serikat yang menyebabkan komunitas menyuarakan suara mereka atas kejahatan rasial ini. Sayangnya, orang baru menyadari beratnya kejahatan itu setelah peristiwa tragis yang baru-baru ini terjadi. Eric Nam mengatakan, kami telah meminta sekutu untuk berdiri bersama kami di situs kami, dan semua tanda peringatan, mereka tidak memperhatikan, mereka sepertinya tidak mendengarkan. Eric Nam juga mengungkapkan kesedihannya dan betapa lambatnya itu pada seseorang tentang orang-orang Asia yang muncul ke permukaan hanya setelah insiden yang begitu mengerikan.
Eric Nam juga menjelaskan bagaimana komunitas Asia Amerika telah mengalami rasisme selama bertahun-tahun yang tidak dibahas secara terbuka. Dia menjelaskan bahwa banyak anggota termasuk dirinya dari komunitas AAPI di seluruh negeri telah menyaksikan dan mengalami banyak kebencian yang baru-baru ini dibawa ke garis dengan percakapan. Dia menunjukkan, "Saya pikir itu berasal dari tempat ketidaktahuan, dari sedikit pendidikan dan kurang wacana. Tetapi saya sendiri, seperti yang saya singgung dalam artikel opini saya, ada banyak momen di mana saya menjadi target atau didiskriminasi atau hal-hal yang bersifat rasis biasa." Eric Nam terus membahas kesulitan sehari-hari dan rasisme yang biasa dihadapi orang Asia yang telah ada, yang telah menyebabkan orang Amerika keturunan Asia merasa seperti orang asing terus-menerus. Dia menjelaskan, "Dalam arti orang asing, saya pikir itu seperti, dari mana Anda berasal? Dari mana Anda sebenarnya? Bagi saya, itu selalu Atlanta, tetapi seolah-olah saya bukan dari sana." Ini juga pertanyaan umum. Mereka bertanya, "Mengapa bahasa Inggris Anda begitu baik? Di mana Anda belajar bahasa Inggris?" Bahasa pertama saya adalah bahasa Inggris, tetapi dalam banyak hal, itu membuat saya seolah-olah, bukankah saya pantas di sini dan bagaimana saya mengidentifikasi? Ini adalah sesuatu yang telah banyak ditemui oleh banyak dari kita di komunitas sepanjang hidup kita, kata Eric Nam. Eric Nam juga mengungkap betapa kecewanya dia karena kehilangan Grammy BTS. Tahun ini adalah tahun yang terkenal bagi penggemar K-pop karena BTS menjadi grup K-pop pertama yang dinominasikan untuk kategori Grammy utama. Grup ini dinominasikan untuk penampilan duo atau grup pop terbaik untuk lagu hit mereka yang sangat populer, Dynamite. Sayangnya BTS tidak pulang dengan Grammy dan penghargaan diberikan kepada Lady Gaga dan Ariana Grande yang berbakat untuk lagu hit mereka Rain On Me. Salah satu bintang yang mengungkapkan kekecewaannya atas kehilangan sensasi K-pop tersebut adalah Eric Nam. Dalam podcast populer K-pop Debug, Eric Nam berbagi, "Kami harus membicarakan tentang sesuatu yang sangat penting, Grammy. Saya pikir kalian tahu apa yang saya bicarakan." Meskipun Eric Nam ingin membahas topik tersebut, cukup sulit baginya untuk menyampaikan perasaannya pada awalnya. "Saya tidak tahu harus berkata apa. Jelas ada hal-hal yang terjadi dan saya suka orang-orang menerimanya dengan tenang. Tapi saya merasa semua orang mendukungnya. Jika Anda tidak tahu apa yang saya bicarakan, saya pikir berbicara tentang nominasi Grammy BTS dan saya pikir kita semua berharap untuk itu," kata Eric Nam. Eric Nam berbagi bahwa dia senang mendengar grup tetap positif. Untuk alasan itu, Eric Nam mengklarifikasi bahwa bekerja keras dan sikap optimis BTS adalah salah satu alasan utama dia sangat mengagumi mereka. "Itu tidak berhasil, tetapi saya pikir saya melihat di seluruh internet orang-orang berkata, 'Baiklah, saatnya untuk kembali bekerja,' dan saya suka itu. Itulah yang saya suka dari mereka. Mereka rendah hati, mereka bekerja keras, dan mereka akan terus melakukan pekerjaan mereka dan mudah-mudahan tahun depan adalah tahun dan ya, saya tidak tahu harus berkata apa," kata Eric Nam. BTS mungkin tidak lolos dengan penghargaan tahun ini, tetapi tentu saja dinominasikan sebagai grup K-pop pertama untuk nominasi kategori Grammy sangat besar, dan Eric Nam memberi selamat kepada BTS karena telah membuat sejarah. "Saya mendukung mereka. Saya pikir banyak orang, tetapi terkadang hanya kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan sepanjang waktu. Tapi bagaimanapun, selamat karena masih merupakan hal yang besar untuk dinominasikan di Grammy. Itu adalah sesuatu yang besar," kata Eric Nam. Yang keempat, ARMY jatuh cinta dengan Jin, BTS, dan V sekali lagi. Minggu lalu, ARMY terpana dengan kecantikan pangeran Jin BTS dalam video teaser You Quiz on the Block TVN. Pekan ini, ARMY sekali lagi jatuh cinta dengan Jin, kali ini karena video teaser You Quiz on the Block yang baru dirilis. Video tersebut pada dasarnya adalah 3 menit BTS tertawa dan bersenang-senang dalam gerakan lambat. Kombinasi mematikan yang membuat banyak ARMY tidak bisa berkata-kata, dan visual Jin yang memukau sekali lagi membuat kehebohan di antara ARMY. Dalam video teaser kedua TVN tentang You Quiz on the Block, BTS juga membuat ARMY menjadi liar karena visualnya yang tampan. Mengenakan jas dan dasi, gaya klasik dan seksi sangat cocok untuknya. Ini mungkin terlihat seperti tampilan yang sederhana, tapi untuk V, ini membuat visualnya menakjubkan, mendapatkan semua perhatian. Dari senyuman hingga auranya, segala hal tentang V membuat ARMY sangat jatuh cinta pada visualnya yang seperti pangeran. Netizen tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan visualnya yang megah. Netizen menulis, "Pangeran ada di sini. Dia memiliki getaran seperti pangeran sejati," tulis netizen di The Coup.
Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.